Hai, kenalin, aku Faira, anak SMK yang suka bercerita. And in this video, we are gonna talk about something that sounds pretty technical, but trust me, it's actually super interesting. Apa lagi? Yap, kalian nggak salah dengar. What's the first thing that you comes to your mind when you heard the word topology? Kalau aku sih langsung kebayang jaringan komputer yang ketata rapi, kehubung dan efisien gitu loh. So, why is topologi jaringan? Basically, topologi jaringan itu adalah cara kita buat ngatur dan ngehubungin perangkat-perangkat dalam satu sistem jaringan komputer. It's like a blueprint. Rancangan gimana semua device kayak komputer, printer, atau router bisa saling connect sama lain gitu. Nah, topologi yang udah sering kali ini tuh terinspirasi dari warnet. Yap, tempat lagi best buat main game, print tugas, atau sekedar browsing. Tapi ini tuh versi zaman now, karena sekarang semuanya tuh serba canggih digital, dari laptop, handphone, sampai iPad. Nah, aku bikin topologi warnet ini dalam bentuk 4 lantai, lengkap dengan isi yang sesuai kebutuhannya masing-masing. Dan jenis topologi yang aku pakai adalah hybrid topology. It's a combination of two or more basic topologies. Desain ini aku gabungin topologi star dan topologi bus. How does it work? Di setiap lantai aku pakai star topology. That's mean semua komputer di lantai itu terhubung ke satu switch pusat. This makes the network neat and reliable. Kalau satu kabel rusak, yang lain tetap aman jalan. Dan semua switch antar lantai aku sambungin pakai backbone kabel utama, mirip konsep bus topology. That's how all four stay connected in one system. Why did I choose hybrid topology? Because it's flexible and scalable. Kalau suatu saat mau upgrade, nambah komputer, atau bahkan bikin lantai tambahan, desainnya tuh tetap bisa nyesuaiin tanpa perlu rembak total gitu loh. Plus performanya lebih stabil dibanding full star atau full bus aja. Oke, next, jadi aku mau jelasin struktur jaringannya di setiap lantai. Oke, jadi ini aku mau jelasin per lantai itu digunain buat apa aja. Nah, ini di lantai pertama itu ada zona casual gaming and browsing, terdiri dari 5 PC ya, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada satu switch. Terus aku itu menggunakan IP static ya, dengan subnet. Wait, mari kita cek. Nah, ini aku pakai IP static. Ini subnetnya. Oke, mari kita cek saat di command prompt ya. Nah, oke, setelah itu kita enter. Nah, ini tandanya tuh berhasil guys, koneksinya stabil dan nggak ada gangguan gitu loh. Oke, next kita ke lantai 2. Di lantai 2 ini aku pakai buat zona e-sport dan game-game yang kesannya tuh agak berat dikit gitu loh. Next kita bahas tentang lantai 2 ini buat zona e-sport dan juga game berat. Aku pakai 4 PC di sini dan satu switch, lalu subnetnya pun sama. Aku juga pakai IP static ya. Oke, setelah itu kita coba uji pin. Enter. Ini berhasil ya teman-teman, koneksinya juga lancar. Oke, next kita lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 ini aku pakai buat zona edukasi dan remote work. Mari kita cek.
sama seperti di lantai-lantai sebelumnya. Aku pakai IP static dan subnet masknya yang ini. Mari kita uji ping. Bentar. Dan yap, masih berhasil. Ini tuh lantainya digunain buat kebutuhan kerja, belajar itulah teman-teman. Oke, next. Yang terakhir, kita ke lantai 4. Jadi di lantai 4 ini aku gunain buat zona multimedia and content creation. Mari kita cek salah satu. Aku pakai IP yang sama, static. Ini subnet masknya. Setelah itu kita uji ping. Enter. Oke guys, masih berhasil dan koneksinya juga stabil. Nah, semua koneksi di lantai 4 ini dan juga lantai-lantai lainnya itu diatur oleh satu router ini, satu router di lantai pertama. Jadi semuanya tuh diatur di satu router di lantai pertama ini. Ini adalah router utamanya. Oke, jadi selanjutnya aku bakal bahas ini kenapa pakai router. Aku pakai router jenis data router dan portnya aku pakai port yang ini yang paling atas karena ini adalah basic atau standar. Oke, selanjutnya aku bakal bahas tentang switch. Nah, jadi gini, kalau kita itu pengen banyak perangkat terhubung ke satu jaringan, nah kita kan butuh yang namanya switch tuh. Bayangin aja, switch itu kayak terminal di stasiun kereta gitu kan, semua penumpang alias perangkat itu masuk ke situ gitu loh. Terus switch yang atur supaya nggak tabrakan dan semua tuh bisa dapat jalur internet lancar. Kenapa pilih switch? Karena port di router itu biasanya terbatas. Nah, switch bisa nambahin banyak port dan bikin data antar perangkat jalan lebih cepat dan rapi gitu loh. Intinya, switch itu solusinya dan praktis buat jaringan rame-rame. Oke, selanjutnya aku bakal bahas ini kabel yang aku pilih. Nah, ini kabel yang aku pilih copper strike untuk nyambungin switch PC lalu router ke switch. Setelah itu aku pakai kabel crossover karena untuk nyambungin antar switch. Ya teman-teman, kalian bisa lihat. Oke, kali ini kita masuk di troubleshooting. Dalam jaringan pastinya kita bakal nemuin kendala. Nah, misalnya ini yang kasus pertama, aku bakal mutusin kabel antar switch. Setelah itu mari kita coba perlahan kita cek. Oke guys, jadi hasilnya tadi itu berhasil. Tetapi ya, ini tuh ibaratnya ada seseorang, katakanlah si A, dia mau nyambung ke wifi-nya si B. Nah, ketika dia mau nyambung wifi-nya si B itu koneksi internetnya jelek, tetapi tetap tersambung. Ini sama kayak troubleshooting, sama kayak kendala yang dialami
per lantai ini karena switchnya saya putus per kabelnya. Itu sama, ibaratnya tuh seperti itu, tetap sambung, tetap nyambung nih posisinya ya kan, tetap berhasil kalau di syuting. Tapi untuk koneksinya tuh jelek, aku putus. Solusinya itu adalah kita bisa cek sambungan tel kabel kenapa bisa terputus. Setelah itu kita perbaiki lagi kabelnya. Lanjut kasus yang kedua, yaitu kalau dua komputer itu pakai IP yang sama. Kita uji coba di lantai 4 ya. Nah, nih, mari kita hapus. Lalu kita coba IP di lantai yang sama, tapi IP-nya kembar. Nah, di sini udah ada notifikasi ya, atau peringatan. This address is already used in the network. Itu artinya IP address-nya udah dipakai. Jadi solusinya apa? Solusinya kita ganti pakai IP yang lain atau IP yang semula ya. Oke, ini sudah bisa. Setelah itu terus, this is my version of a modern cyber cafe network, smart, expandable, and efficient. Semoga penjelasan ini bisa kasih gambaran atau inspirasi buat kalian yang lagi belajar tentang topologi jaringan. And remember, combining knowledge and creativity is always a smart move. Thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.